Brasil menjadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Soekarno dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Amerika Selatan. Pada saat itu ibu kota Brasil masih berada di Rio de Janeiro. Rombongan Presiden Soekarno tiba pada 17 Mei 1959. Presiden Brasil Juscelino Kubitschek, wakil presidennya, dan seluruh kabinet Brasilia menyambut kedatangan Presiden Soekarno beserta rombongan di lapangan terbang Rio de Janeiro pada hari Minggu untuk mengadakan kunjungan selama 5 hari di negeri itu. Kondisi di Brasil tidak terlalu kondusif saat Bung Karno tiba, bukan karena gejolak politik, tetapi karena bencana alam. Banjir besar melanda beberapa wilayah di Brasil serta Uruguay dan Bolivia. Banjir tersebut merupakan yang terbesar dalam 25 tahun terakhir. Meskipun demikian, sambutan hangat dari pemerintah Brasil dan masyarakat Rio tetap terlihat menyambut Bung Karno sebagai pemimpin negara Asia pertama yang berkunjung ke sana. Kedatangan Presiden Soekarno menarik perhatian rakyat Brasil menjadi kepala negara Asia pertama yang berkunjung ke Amerika Latin. Bendera merah putih berkibar di seluruh kota dan sambutan meriam dibunyikan 22 kali, 1 kali lebih banyak dari biasanya. Dalam pidato publik pertamanya di Rio de Janeiro, Bung Karno mengirimkan pesan persahabatan dari 88 juta rakyat Indonesia. Secara simbolis, Bung Karno membawa tunas pohon dari Jawa yang kemudian ditanam di Taman Nasional Rio de Janeiro pada 19 Mei 1959. Mudah-mudahan akar-akar pohon tersebut dapat menanamkan persahabatan Indonesia dalam tanah Brasilia, kata Bung Karno. Rombongan Presiden Soekarno kemudian mengikuti jamuan pesta kebun di hutan Tijuca di luar kota Rio. Pada sore hari, Bung Karno mengunjungi Mahkamah Agung dan menghadiri undangan di Kongres Brasil. Hari itu ditutup dengan jamuan makan di gedung Kementerian Luar Negeri. Di sidang Kongres, Bung Karno berpidato memperkenalkan Indonesia mulai dari sejarah perjuangan hingga kebijakan politik pasca kemerdekaan. Pidato dalam bahasa Inggris yang fasih itu menjelaskan Pancasila, demokrasi terpimpin, dan politik luar negeri bebas aktif memukau para senator yang hadir. Kunjungan Presiden Soekarno mempunyai suatu keistimewaan yang menyentuh hati sanubari rakyat Brasilia. Karena baru pertama kali inilah terjadi seorang kepala negara dari Asia yang jauh letaknya datang mengunjungi rakyat Brasilia, ujar Senator Novas Vilno. Kunjungan Bung Karno menarik perhatian besar di Rio de Janeiro. Banyak orang mempelajari riwayat kehidupan Presiden Indonesia melalui media Amerika yang dijual di kota tersebut. Surat kabar dan majalah Amerika seperti Time, Newsweek, dan Life menampilkan potret Bung Karno sebagai sampul depan. Pers Amerika semakin sering memberitakan tentang Bung Karno, terutama setelah konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Safari politik Bung Karno ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet, menambah popularitasnya. Di Brasil, Bung Karno menjelaskan posisi Indonesia di tengah perang dingin yang sedang berlangsung. Dasar dari politik luar negeri Indonesia ialah untuk tetap menjauhkan diri dari kedua blok dunia, yakni blok timur dan blok barat, dan keinginan untuk hidup dalam perdamaian dan persaudaraan dengan semua bangsa. Demikian ujar Bung Karno dalam konferensi pers di Rio de Janeiro selama 5 hari di Brasil. Bung Karno menghabiskan banyak waktu di Rio de Janeiro. Di sela-sela kunjungan, ia menyempatkan diri mengunjungi situs-situs kuno di Sao Paulo. Undangan makan siang dari masyarakat Arab di Sao Paulo ditolak Bung Karno karena keterbatasan waktu. Bung Karno juga menemani Presiden Kubitschek ke Brasilia yang sedang dipersiapkan menjadi ibu kota baru Brasil. Bung Karno menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Brasilia dan penghargaan The Grand Color of the Order Southern Cross dari Presiden Kubitschek. Namun upacara penyematan tersebut sedikit terhambat oleh protokol yang terlalu ketat, mengurangi kesempatan wartawan untuk meliput momen penting tersebut. Peraturan-peraturan protokoler yang berlebih-lebihan sebabkan Presiden Soekarno tak dapatkan publikasi yang utama dalam surat kabar Brasilia. Meski demikian, lawatan Bung Karno ke Brasil tetap memperkuat hubungan diplomatik kedua negara. Pada 21 Mei 1959, Bung Karno bertolak dari Rio de Janeiro menuju Buenos Aires. Bung Karno juga mengundang Presiden Juscelino Kubitschek de Oliveira untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Setelah Brasil, Argentina menjadi negara kedua yang dikunjungi Bung Karno dalam misi diplomatiknya ke Amerika Latin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.